Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Latifah sebagai moderator untuk presentasi hari ini, yaitu presentasi tugas bahasa Indonesia individu. Nah, sebelum kita mulai presentasi, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi ini akan dimulai dari kelompok 1, nanti tidak ada tanya jawab, jadi selesai presentasi, lanjut ke presentasi berikutnya, dan seterusnya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi. Silakan pada Mbak Nadia dimulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamila Tristia. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan kejadian insomnia dengan konsentrasi belajar pada mahasiswa semester 5, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh semua orang. Kebutuhan manusia untuk hidup pada bayi adalah 13-16 jam. Untuk pertumbuhan bayi pada anak adalah 8-12 jam. Untuk perkembangan otak anak-anak untuk ketahanan memori. Pada dewasa adalah 6-9 jam untuk menjaga kesehatan dan pada usia lanjut adalah 5-8 jam untuk menjaga kondisi fisik karena usia yang semakin senja mengakibatkan sebagian anggota tubuh tidak dapat berfungsi optimal. Maka untuk mencegah adanya penurunan kesehatan dibutuhkan energi yang cukup dengan pola tidur yang sesuai. Seseorang yang mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia akan berkurang kuantitas dan kualitas tidurnya. Insomnia adalah gangguan tidur yang sering dikeluhkan. Gangguan tidur ini dapat mempengaruhi pekerjaan, aktivitas sosial, dan status kesehatan bagi penderita. Seseorang dapat mengalami insomnia akibat stres situasional seperti masalah keluarga, masalah di tempat kerja atau kampus, penyakit atau kehilangan orang yang dicintai. Kesulitan tidur sering terbangun di malam hari, sulit untuk tidur kembali dan bangun dini hari, serta merasa tidur segar saat bangun pagi adalah jenis-jenis keluhan insomnia yang biasa dialami oleh penderita. Next. Kajian teoritis. Faktor pencetus yang dapat menyebabkan insomnia berupa faktor intrinsik dan lingkungan. Faktor intrinsik disebabkan dari dalam diri seseorang itu sendiri, seperti sistem saraf otonom yang bekerja secara berlebihan dan proses hipotalamus, pituitari, adrenal, yang terlalu aktif dan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan insomnia seperti kondisi tempat tinggal dan jadwal antara bekerja dan istirahat yang tidak teratur. Tingkat konsentrasi belajar mahasiswa yang mengalami insomnia sebagian besar dalam kategori cukup. Gangguan konsentrasi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, berupa minat belajar yang rendah atau kondisi kesehatan yang sedang buruk. Kurangnya waktu tidur dapat menyebabkan kualitas hidup menurun karena orang tersebut tidak memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, yaitu keadaan lingkungan, seperti keadaan ruangan, peralatan pendukung, pembelajaran, dan suasana kondusif. Next. Metodologi penelitian. Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat analitik dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran data variabel independen dan dependen hanya dengan satu kali pada satu saat. Pengukuran variabel kejadian insomnia dan konsentrasi belajar yang diteliti dalam penelitian ini hanya dengan satu kali pada satu waktu.
Penelitian ini telah dilaksanakan pada 6-8 Desember 2017 di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Next. Deskripsi kasusnya belum. Deskripsi kasus. Hasil penelitian kejadian insomnia menunjukkan bahwa responden terbanyak mengalami insomnia jangka pendek berjumlah 40 responden. Insomnia sementara dengan jumlah 17 responden, dan insomnia jangka panjang dengan jumlah 9 responden. Sejalan dengan penelitian Emma Walianti 2017 dengan judul Hubungan Derajat Insomnia dengan Konsentrasi Belajar Mahasiswa PSIK Yogyakarta, bahwa 73,6% responden mengalami penurunan konsentrasi belajar yang disebabkan karena insomnia ringan 52 responden atau 5,1%. Next. Analisis pembahasan kasus. Pada mahasiswa keperawatan yang dapat memicu insomnia berasal dari tekanan akademik maupun non-akademik. Tekanan akademik mahasiswa keperawatan seperti belajar mengajar yang lebih lama hingga larut malam. Masalah perkuliahan. Tugas yang didapatkan saat perkuliahan, praktik klinik keperawatan di rumah sakit, persaingan akademis antar individu, dan kemampuan untuk mengatur waktu. Sedangkan tekanan non-akademik berupa keputusan untuk tinggal terpisah dari orang tua untuk menjalani perkuliahan. Lingkungan pendidikan yang baru atau adaptasi, masalah dari segi ekonomi, dan kemampuan untuk mengatur waktu secara mandiri menjadi stresor pada mahasiswa, sehingga menyebabkan insomnia dan konsentrasi belajar terganggu saat belajar atau perkuliahan. Mahasiswa keperawatan semester 5 mempunyai mata kuliah dengan beban 23 SKS atau satuan kredit semester, jadwal perkuliahan di siang hari dan selesai di malam hari. Salah satu mata kuliahnya adalah keperawatan gadar maternitas, yang saat praktik klinik keperawatan terdapat dinas malam dan dinas siang, yaitu mengobservasi ibu yang melahirkan dan kelas 1 hingga kelas 4. Ada juga mata kuliah keperawatan komunitas, di mana mahasiswa semester 5 mendatangi setiap rumah warga dan melakukan pekajian pada setiap keluarga. Next. Pada hasil penelitian di atas, penelitian berpendapat bahwa responden, sebelahnya belum. Nah, pada hasil penelitian di atas, penelitian berpendapat bahwa responden terbanyak yaitu mengalami insomnia jangka pendek dengan konsentrasi belajar baik 22 atau 52,4%, karena mahasiswa semester 5 mengatakan bahwa di malam hari ketika mengalami insomnia, mahasiswa memanfaatkan waktu tersebut dengan belajar. Jadi, meskipun pada malam hari mahasiswa mengalami insomnia, namun di siang hari mereka tetap mempertahankan konsentrasi belajar yang baik. Hal ini karena pemusatan pemikiran yang tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Meskipun mempunyai kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berkonsentrasi karena kurangnya istirahat, tetapi tetap berusaha untuk fokus. Juga didukung oleh minat dan ketertarikan dalam diri sendiri sehingga tetap ingin belajar. Hasil analisa data dengan menggunakan uji statistik percent chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,04 sehingga HA atau hipotesis diterima atau P kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis diterima dan hal ini berarti ada hubungan kejadian insomnia dengan konsentrasi belajar pada mahasiswa semester 5 program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Next. Kesimpulan. Sebagian besar mahasiswa semester 5 program studi ilmu keperawatan semester 5 lebih banyak mengalami kejadian insomnia dalam jangka pendek dan dalam konsentrasi belajar yang baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan kejadian insomnia dengan konsentrasi belajar pada mahasiswa semester 5, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Sarannya, bagi institusi sebaiknya meninjau kembali keadaan lingkungan belajar mahasiswa yang dapat mempengaruhi konsentrasi seperti ruang kelas dan jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam perkuliahan.
Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi faktor penyebab insomnia yang terjadi pada mahasiswa dan faktor apa yang paling dominan mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Waki, silahkan. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1 dari Mas Rozaul, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozaul Mutali dari kelompok 1 dan saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya. Slide selanjutnya, Mbak Waki. Judul: Hubungan vulva hygiene dengan pencegahan infeksi luka perineum pada ibu postpartum di Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado. Tujuan penelitian: menganalisa hubungan vulva hygiene dengan pencegahan infeksi luka perineum pada ibu postpartum di Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado. Hasil penelitian: dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai vulva hygiene yang bermakna yaitu P sama dengan 0,001 yang lebih kecil dari A sama dengan 0,05. Kata kunci: vulva hygiene, luka perineum dengan episiotomi ibu postpartum. Metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan atau desain deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan cross-seksional atau Nursalam 2008. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado selama kurang lebih 1 bulan sejak tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2015. Alat ukur pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner vulva hygiene yang sudah digunakan oleh Herawati 2010. Untuk vulva hygiene menggunakan kuesioner yang berisi 12 pernyataan dengan skala Goodman di mana setiap pernyataan dijawab dengan ya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Hasil penelitian, responden berdasarkan umur. Umur 20-24 tahun jumlahnya 15 dan 41,6%. 25-29 tahun jumlahnya 18, 50,0%. 30-34 tahun jumlahnya 2 dan 5,6%. Lebih dari 34 tahun jumlahnya 1 dan 2,8%. Total 36 dan 100%. Responden berdasarkan pendidikan. Pendidikan SMP jumlahnya 4, 11,1%, SMA 28 dan 77,8%, D3 jumlahnya 3, 8,3%, S1 jumlahnya 1, 2,8%, dan totalnya 36 untuk jumlahnya dan 100%. Vulva hygiene kurang baik jumlah 4, 11,1%, dan yang baik berjumlah 32 dengan 88,9%. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan vulva hygiene dengan pencegahan infeksi luka perineum pada ibu postpartum di Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado, maka dapat disimpulkan: yang pertama, vulva hygiene pada ibu postpartum di Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado sebagian besar menurunkan. Dua, pencegahan infeksi luka perineum pada ibu postpartum di Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado sebagian besar menunjukkan pencegahan infeksi luka perineum negatif.
Yang ketiga, ada hubungan vulva-hygiene dengan pencegahan infeksi luka perineum pada ibu postpartum di Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado. Yang selanjutnya, judul faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian mastitis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. Kata kunci: usia, paritas, pekerjaan, riwayat mastitis sebelumnya, dan mastitis. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis univariat didapatkan ibu nifas sebagian besar pada kategori usia berisiko sebanyak 87,8%. Parisitis ibu nifas sebagian besar pada kategori berisiko sebanyak 57,8%. Pekerjaan ibu nifas yang paling banyak yaitu tidak berisiko sebanyak 54,4%. Dan ibu nifas paling banyak memikir riwayat mastitis sebelumnya yaitu 55,6%. Usia ibu nifas yang dianggap berisiko terkena mastitis adalah pada rentang umur 20-35 tahun, di mana diketahui bahwa rentang usia tersebut merupakan usia produktif sehat. Sebuah studi retrospektif menunjukkan bahwa wanita berumur 20-35 tahun lebih sering menderita mastitis daripada wanita di bawah usia 20 tahun dan di atas 35 tahun. Studi retrospektif lain mengidentifikasi wanita berumur 30-34 tahun memiliki insiden mastitis tinggi. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar usia ibu nifas berisiko sebanyak 87,7%. Ada hubungan antara usia, parisitis, dan riwayat mastitis dengan kejadian mastitis, dan tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kejadian mastitis di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto. Ada pengaruh secara bersama-sama antara usia, paritas, dan riwayat mastitis dengan kejadian mastitis di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu presentasi dari Mbak Ayang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayang, NIM 1910201121. Di sini saya akan menjelaskan materi saya penyakit jantung koroner. Next. Definisi penyakit jantung koroner adalah keadaan di mana terjadinya ketidakkeseimbangan antara kebutuhan miokardium atas oksigen dengan penyediaan yang diberikan oleh pembuluh darah koroner. NASPI 2010 adalah penyakit jantung koroner dalam suatu keadaan akibat terjadinya penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh nadi koroner. Penyakit jantung koroner diakibatkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner. Penyempitan atau pembuluh darah ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri. Etiologi PJK. Etiologi PJK, penyakit jantung koroner adalah ketidakkeseimbangan antara demand dan supply atau kebutuhan penyediaan oksigen otot jantung, di mana terjadinya kebutuhan yang meningkat atau penyediaan yang menurun, atau bahkan gabungan di antara
kedua itu penyebabnya adalah berbagai faktor denyut jantung yang meningkat, kekuatan berkontraksi yang meninggal, tegangan vertikal yang meningkat, merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan dan otot-otot jantung. Sedangkan faktor yang mengganggu penyediaan oksigen antara lain tekanan darah koroner meningkat, yaitu salah satu disebabkan oleh arteroskerosis yang mempersempit saluran hingga meningkatkan tekanan, kemudian gangguan pada otot, regulasi jantung, dan lain sebagainya. Next. Pastofisiologi PJK. Penyakit jantung koroner terjadi bila ada timbunan plak yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada intima dan permukaan bagian dalam pembuluh darah. Plak ini membuat intima menjadi kasar, jaringan akan berkurang oksigen dan zat gizi sehingga menimbulkan infark. Penyakit jantung koroner menunjukkan gejala gizi terjadi infark miokard atau bisa terjadi iskemia miokard seperti angina, pestori, kolesterol serum dibawa oleh beberapa lipoprotein yang diklasifikasikan menurut densitasnya. Lipoprotein dalam urutan densitas yang meningkat adalah klimikron, FDL, very low density low protein, dan LDL, low density lipoprotein, dan HDL, arterogenic. HDL menurunkan risiko penyakit jantung ke hati. Tempat kolesterol di metabolisme dan diekskresikan orang dewasa diklasifikasikan sebagai berisiko penyakit jantung koroner berdasarkan jumlah total dan keadaan kolesterol. LDL-nya more 1997. Next. Penyebab jantung koroner. Salah satu penyakit jantung koroner adalah kebiasaan makan makanan berlemak tinggi, terutama lemak jenuh. Agar lemak mudah masuk dalam peredaran darah dan diserap tubuh, maka lemak harus diubah oleh enzim lipase menjadi gliserol. Sebagian sisa lemak akan disimpan di hati dan metabolisme menjadi kolesterol pembentuk asam. Empedu yang berfungsi sebagai pencerna lemak, berarti semakin meningkat pula kadar kolesterol dalam darah. Penumpukan tersebut dapat menyebabkan arteriosklerosis dan penebalan pada pembuluh nadi koroner, arteri koronaria. Kondisi ini menyebabkan kelentur pembuluh nadi menjadi berkurang. Serangan jantung koroner akan lebih mudah terjadi ketika pembuluh nadi mengalami penyumbatan. Seketika itu pula darah yang membawa oksigen ke jaringan dinding jantung pun terhenti. Faktor risiko PJK. Faktor risiko PJK jantung koroner ada yang membagi dalam faktor risiko primer, independen, dan sekunder. Kasiman 197, Krismi 2002, yaitu 1. Faktor risiko primer ini dapat menyebabkan gangguan arteri berupa
arteriosklerosis tanpa harus dibantu oleh faktor lainnya independen termasuk faktor risiko primer yaitu hiperlidemi merokok dan hipertensi. 2. Faktor risiko sekunder. Faktor ini baru dapat menimbulkan kelainan arteri bila ditemukan faktor lain secara bersamaan, termasuk faktor risiko sekunder yaitu diabetes mellitus, obesitas stres, kurang olahraga, alkohol, dan riwayat keluarga. Pencegahan. Pola makan sehat, hindari makanan yang banyak mengandung lemak atau yang mengandung kolesterol tinggi, contohnya seafood dan makanan yang goreng, seafood dan makanan yang digoreng, sebaiknya makanan diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang. Hindari juga makanan dengan kandungan gula tinggi, contohnya soft drink. Usaha menggunakan gula jagung, jangan terlalu banyak konsumsi karbohidrat karena dalam tubuh karbohidrat akan dipecah menjadi lemak. Sebaliknya, konsumsi obat atau gandum yang dapat membantu menjaga jantung tetap sehat. Next. Menjaga tubuh ideal dari kegemukan karena seorang yang memiliki lingkaran pinggang lebih dari 90 cm. Berisiko lebih besar terkena penyakit ini. 4. Berhenti merokok, mengisap rokok sangat tidak baik untuk kesehatan jantung. Maka segera hentikan kebiasaan ini agar jantung tetap sehat. 5. Hindari stres. Saat seseorang mengalami stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Hormon norepinefrin akan diproduksi, tubuh akan menderita stres yang akan mengakibatkan naik tekanan darah. Hipertensi dapat melukai dinding arteri dan kemungkinan kolesterol memasuki saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak. Next. Hasil penelitian. Berdasarkan data WHO 2011 bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dari 10% dari seluruh penyebab kematian penyakit jantung adalah penyakit jantung iskemik. Dan sedikit 17,5 juta atau setara dengan 30,0% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Diperkirakan tahun 2030 bahwa 23,6 juta orang di dunia akan meninggal karena penyakit kardiovaskular. Di Indonesia, penyakit jantung juga cenderung meningkatkan sebagai penyebab kematian. Data survei di Rumah Kesehatan tahun 1996 menunjukkan bahwa